Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Mas Bayu, silakan dibimbing teman-temannya untuk melaksanakan doa bersama. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Bayu sudah membimbing teman-temannya untuk membimbing doa ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan melaksanakan presensi ya. Nanti yang hadir silakan angkat tangannya sambil katakan hadir gitu ya. Kelas 12 akuntansi 2 ya. Ibu mulai ya. Hari ini tanggal berapa ini? 15, oke. Armi Sagita, Ari Sakti, oke. Aulia Ratna, Bayu Ramadan, Bella Puspita, oke. Elvira, oke. Intan Novita, oke. Kemudian Ira Meitasari, oke. Laras Wulan, oke. Lintang Pratiwi, Miana Puspitasari, Natalia Fitriani, Nina Trihandayani, Putri Salsabila, Rosalina, Sekar Kinasih, oke. Cindy Monalisa, oke. Uswatun Hasanah, Firda Azizila, oke. Zahratul Artasya, oke. Semuanya hadir ya. Nihil yang nggak masuk ya. Oh ya, ini tadi ruang kelasnya sudah disapu belum ini tadi? Sudah. Oke. Jadi setiap hari harus dibiasakan ya, ruang kelas harus bersih. Karena apa? Kalau kenyamanan, bersih itu kan nanti kita dalam belajar itu juga akan lebih konsentrasi tentunya kalau tempatnya bersih dan nyaman. Ya enggak? Baiklah, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita gitu ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Maju tak gentar ya, hafal ya semuanya ya. Oke.
tadi ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya ini ya. Ini Ibu ada sticky note. Setelah kita sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu pengen tahu bagaimana perasaan kalian setelah kita tadi ya memulai dengan doa, kemudian kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Maju Tak Gentar untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air kita gitu ya. Selanjutnya silakan gambarkan perasaan kalian. Ini digambarkan ya. Jadi nanti kalian bisa membuat logo smiley gitu ya. Paham ya? Kalau yang memang perasaan hatinya sedang sedih mundur ya. Kalau memang perasaan hatinya sedang sedih, silakan digambarkan emotikonnya sedih gitu atau menangis gitu atau bahagia, ceria gitu ya. Nanti silakan gambarkan pada sini ya. Kemudian silakan ditempel di meja kalian. Iya, satu orang satu. Itu kan diklat. Disobek aja. Ini loh. Nah. Semele ya. Misalnya seperti ini. Ya. Kurang. Mana tadi? Biar. Misalnya suasana hati saya hari ini seperti ini, gitu ya. Bisa kan? Paham kan? Oke. Kalau sudah silakan ditempelkan di meja kalian masing-masing. Sudah semuanya? Semuanya senyum ya. Full happy. Ada yang lagi bad mood mungkin? Nggak ada? Oke. Sudah semuanya? Oke. Sudah ya semuanya ya? Oke. Kalau sudah, semuanya lagi happy ya ternyata ya. Kenapa ini kok semuanya happy? Tidak perlu alasan untuk bahagia gitu ya. Oke. Maaf. Sebelum kita ke kesepakatan kelas, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini Ibu ada ice breaking ya. Ice breaking. Kata kuncinya adalah
Kalian harus mengikuti apa kata saya. Kata kuncinya ikuti kata saya. Paham? Paham. Oke. Mau sambil berdiri atau duduk? Berdiri, silahkan. Oke. Kata kuncinya apa tadi? Ikuti kata saya. Saya akan menggunakan nama-nama hewan gitu ya. Nanti kalian mengikuti apa yang saya katakan. Paham ya? Paham. Oke, kita mulai. Kita mulai sekarang. Oke. Kucing, kucing, bebek. Kucing, kucing, bebek. Bebek, 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 kucing. Bebek, 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 kucing. Bebek, 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 kucing. Bebek, 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 kucing. Kucing, 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 bebek. Kucing, 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 bebek. Ada berapa kucing? Ada berapa kucing? Ternyata sudah ada yang konsentrasi ini ya. Oh, yang tadi ada yang 3. Berarti kalau yang masih menyebutkan 3 berarti belum konsentrasi. Ya, tepuk tangan. Ternyata kalian konsentrasi luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bingung pasti ya? Enggak kan? Enggak. Berarti kalian masih konsentrasi. Karena tadi kata kuncinya adalah ikuti kata saya. Gitu. Ketika saya tanya bebeknya berapa, kalau ada yang menjawab jumlah bebek berarti belum konsentrasi. Tapi ternyata sudah ada yang benar gitu ya. Baiklah, selanjutnya ini adalah kesepakatan kelas kita yang minggu kemarin ya. Dari sini ada yang mau ditambahkan atau tidak? Dari 1, 2, 3, 4, 5 ada yang mau ditambahkan atau tidak? Tidak ada, cukup? Coba Armi dibacakan dari kelima kesepakatan kelas kita. Yang pertama. Kemudian. Ya, terus. Ya, 4. Saling mengingatkan, mendukung, dan membantu agar teman. Kemudian yang kelima. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. Oke, dari kelima kesepakatan kelas ini ada yang mau diganti atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke, sudah. Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, kita lanjut ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban asasi manusia berdasarkan apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik. Setelah berdiskusi dengan baik, jadi nanti kita akan berdiskusi. Kemudian ini Ibu ada analogi ya. Analogi itu adalah perumpamaan. Perumpamaan. Jadi ketika kita berbicara mengenai hak asasi manusia, itu pada dasarnya kita itu membicarakan mengenai hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Gitu ya, tentang keberadaan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi HAM merupakan penghormatan atas harkat dan martabat manusia itu sendiri, gitu. Dengan terpenuhinya HAM, maka kehidupan yang lebih baik itu akan dapat terwujud. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan ini sebelum kita ke materi kita. Bagaimana jika tidak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia? Apa yang akan terjadi? Dari analogi yang tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira jika di dunia ini tidak ada hak asasi manusia, tidak ada pengakuan terhadap HAM, apa yang akan terjadi? Salah satu atau salah dua mungkin ada yang bersedia untuk menjawab? Silakan angkat tangannya. Apa? Maka dunia akan terjadi kekacauan di mana-mana, kekerasan menjadi hal yang lumrah. Maka dunia akan terjadi kekacauan di mana-mana. Iya, benar sekali. Aplaus, tepuk tangannya mana? Ya.
Terima kasih ya Mbak gitu. Ya, jadi benar sekali itu ya, itu nggak salah gitu ya. Jadi ketika di dunia ini tidak ada pengakuan terhadap HAM, itu maka apa? Akan terjadi kekacauan di mana gitu ya. Karena apa? Semuanya akan menganggap bahwa apa? Kepentingannya itu yang paling benar gitu ya, sehingga mereka menjadi lalai ya dan lupa gitu ya tentang bahwa mereka juga harus menjaga hak asasi manusia orang lain gitu ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini itu masih ada kaitannya dengan materi kita minggu kemarin ya. Setelah minggu kemarin apa yang sudah kita pelajari? Minggu kemarin? Iya, minggu kemarin kita sudah mempelajari hak dan kewajiban warga negara. Jadi sebagai kelanjutannya ini tentang hak asasi manusia gitu ya. Kalau kemarin hak warga negara itu dibatasi oleh konstitusi suatu negara gitu ya. Konstitusi atau hukum tertinggi yang berlaku di suatu negara gitu ya. Kalau hak asasi manusia ini dibatasi oleh konstitusi enggak? Pelaksanaannya. Maksudnya jadi hak asasi manusia itu antara negara yang satu dengan negara yang lain itu sama atau beda? Hak asasi manusia negara yang satu misalnya, hak asasi manusia di negara Indonesia, itu sama nggak dengan hak asasi manusia di negara Amerika mungkin? Atau Inggris mungkin? Sama atau beda? Hak asasi manusia. Ayo. Hak asasi manusia sama atau beda? Sama. Karena apa? Hak asasi manusia ini kan yang mengakui seluruh dunia. Artinya hak asasi manusia di Indonesia maupun di negara manapun itu sama. Tetapi kalau hak warga negara itu berbeda. Bisa dimahami ya? Oke. Selanjutnya ini ada peta konsep ya. Jadi ini kaitannya dengan materi kita yang minggu kemarin juga ya. Ada hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Kemudian di sini ada pelanggaran hak asasi manusia, ada pengingkaran kewajiban asasi manusia ya ini harusnya. Kemudian dari pelanggaran hak asasi manusia terjadi kasus pelanggaran. Kemudian kalau dari pengingkaran kewajiban nanti akan terjadi yang namanya kasus pengingkaran kewajiban. Dari sini dari kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban ini nanti ada upaya untuk mencegah atau untuk menegakkan hak asasi manusia gitu ya. Selanjutnya, ini adalah pengertian mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Coba salah satu bisa bantu saya untuk membacakan pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang mau bantu saya untuk membacanya? Iya, silakan. Kelihatan nggak? Oke. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang. Oke. Jadi pelanggaran hak asasi manusia ini adalah setiap perbuatan baik itu yang dilakukan oleh seseorang individu gitu ya maupun sekelompok orang gitu ya, di mana baik disengaja maupun tidak disengaja itu melanggar, membatasi hak asasi manusia orang lain. Itulah yang dinamakan dengan pelanggaran HAM. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah macam-macam pelanggaran HAM. Macam-macam pelanggaran HAM ini dibedakan menjadi dua. Ada pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Untuk pelanggaran HAM ringan itu pelanggaran yang tidak mengancam jiwa manusia. Itu yang ringan. Contohnya apa? Pencemaran lingkungan. Itu melanggar HAM loh ya. Nah, kalian buang sampah sembarangan. Itu juga melanggar HAM. Kalian buang sampah di kelas, itu juga melanggar HAM gitu ya. Kemudian ada pemukulan, pencemaran nama baik, ini juga termasuk dari pelanggaran HAM ringan gitu.
Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat di sini yaitu pelanggaran yang dilakukan hingga mengancam jiwa seseorang atau manusia, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya pembunuhan. Kemudian pemerkosaan, kemudian ada perbudakan, kemudian ada penyiksaan, gitu. Yang mengancam jiwa manusia itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Dari jenis-jenis pelanggaran HAM berat tadi itu masih dibedakan lagi menjadi dua, gitu ya. Yang pertama itu ada kejahatan genosida. Jadi pelanggaran HAM berat masih diklasifikasikan menjadi dua. Ada kejahatan genosida, ada kejahatan kemanusiaan. Yang pertama, kejahatan genosida merupakan kejahatan dengan tujuan untuk memusnahkan sebagian atau keseluruhan dari suatu kelompok, golongan, agama. Itu kalau genosida. Jadi kejahatannya ini ditujukan kepada sekelompok gitu. Golongan, kemudian ras, suku, agama gitu. Contohnya ada G30S PKI atau Gerakan 30 September atau PKI gitu. Kemudian ada contoh lain, ada pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Berarti di sini ada memusnahkan, tujuannya itu untuk memusnahkan suatu suku gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia gitu ya. Nanti contoh selanjutnya nanti bisa kalian cari sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kejahatan kemanusiaan. Jika tadi kejahatan genosida ini tujuannya atau fokusnya kepada suatu golongan, untuk kejahatan kemanusiaan ini fokusnya itu kepada penduduk sipil. Siapa penduduk sipil? Kita, benar sekali. Jadi penduduk sipil itu adalah kita, penduduk yang tidak memiliki senjata gitu ya, karena ada masyarakat sipil, ada masyarakat militer gitu ya. Kalau militer siapa? Militer siapa? Iya, TNI dan Polri, benar sekali. Jadi masyarakat sipil atau penduduk sipil itu ya kita ini namanya masyarakat sipil gitu ya. Kejahatan kemanusiaan ini jadi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, yang tersusun secara sistematis gitu ya, dan ditujukan kepada penduduk sipil gitu. Contohnya apa? Contohnya ada pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan gitu ya. Ini adalah contoh dari kejahatan kemanusiaan gitu. Contoh lain, kalau menurut kalian yang terjadi di Palestina itu termasuk dari kejahatan genosida atau kemanusiaan? Genosida atau kemanusiaan? Itu sudah termasuk ke dalam jenis kejahatan kemanusiaan gitu ya. Karena di situ sasarannya itu sudah tidak pandang-pandang gitu loh. Entah itu masyarakat sipil, entah itu militer, entah itu anak, entah itu perempuan gitu kan. Semuanya menjadi korban. Ya enggak? Nah, paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, oke. Kemudian untuk penyebab pelanggaran HAM ini ada dua ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, berarti dari dalam, ya dari dalam diri pelaku. Contohnya faktor internal ini apa saja? Ada sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran akan pentingnya HAM, kemudian ada sikap tidak toleran gitu ya. Kemudian faktor eksternal berarti lawannya ya. Kalau dari dalam, kalau X berarti dari luar ya, dari luar diri pelaku pelanggaran
pelanggar, maaf. Jadi dari luar pelakunya gitu ya. Jadi ada contohnya, itu ada penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada Kekerasan aparat penegak hukum. iya, kemudian penyalahgunaan teknologi. Kemudian Kesenjangan sosial dan ekonomi. iya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini juga menjadi faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran HAM, gitu ya. Dari sini bisa membedakan? Bisa. Oke, jadi kalau internal itu dari dalam, kalau eksternal itu dari luar gitu ya. Nanti untuk materi selanjutnya nanti bisa kalian bisa kalian akses di link ini ya. Nanti akan saya kirim ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya silakan di-share ke grup kelasnya ya untuk membuka materi yang selengkapnya. Itu ya. Kemudian, mengapa kita harus mempelajari kasus-kasus pelanggaran HAM? Supaya kita tahu Nah, dan supaya kita bisa menjaga diri dari kasus atau perbuatan yang melanggar keasinan. oke, benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, jadi kenapa kita harus mempelajari kasus pelanggaran HAM? Supaya kita tahu. Sehingga ketika kita sudah tahu, maka apa? Akan muncul diri-diri kita, akan muncul yang namanya, hak asasi manusia itu sangat penting. Ketika kita ingin hak asasi manusia kita dilindungi oleh orang lain, maka kita juga harus bisa melindungi hak asasi manusia orang lain gitu ya. Tapi kalau dirinya saja tidak sadar akan pentingnya menjaga atau melindungi HAM-nya orang lain, maka gimana gitu kan? Kita akan melindungi HAM orang lain juga gitu. Ini. Kemudian ini Ibu ada ada video nanti video ini tentang kasus gitu ya, tentang suatu kasus. Nanti ada 4 kasus yang akan ditayangkan di sini. Kemudian nanti silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk ya minggu kemarin ya. Sudah, oke. Atau mau ke kelompoknya masing-masing dulu? Oke, silahkan ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah belum? Ini bisa digeser sini loh, nggak apa-apa. Oke, sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah, kelompoknya sudah dibagi ya kemarin ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, nanti sesuai dengan kasusnya ya. Berarti nanti untuk kasus 1 untuk kelompok 1, kasus 2 untuk kelompok 2, kasus 3 untuk kelompok 3, dan kasus 4 untuk kelompok 4. Sekarang silakan kalian perhatikan video yang ada di sini ya. Sudah siap ya? Bisa kalian menghadap ke sini dulu. Kapolres Jakarta Selatan mengatakan proses penyidikan kasus penembakan polisi oleh polisi di rumah Kadif Propam Polri dilakukan sesuai prosedur. Sementara ayah korban Brigadir Nofriansyah atau Brigadir J menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penembakan yang menewaskan putranya. Polres Jakarta Selatan telah melakukan olah tempat kejadian perkara atas penembakan polisi terhadap polisi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Polres Jakarta Selatan Kombes Budi Hadi Susanto menyatakan proses hukum yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Barat atau Brigadir J dilakukan sesuai prosedur. Masih para penyidik
melakukan olah TKP di sana. Jadi prosedur ini memang sama normal seperti peristiwa lain, bukan karena Pak Kadipropam yang melapor, tapi semua masyarakat ditangkap sama, ada asas equality to control. Pada saat kami melaksanakan olah TKP, di TKP kami menemukan seorang yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah, berada di dekat tangga naik ke atas. Berdasarkan keterangan Polri, peristiwa penembakan di Rumah Kadif Propam Polri terjadi pada 8 Juli lalu. Brigadir J ikut masuk ke kamar istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan diduga melakukan perkelahian dan menggunakan senjata. Sejauh ini istri Irjen Verdi Sambo berteriak dan membuat Brigadir panik dan keluar kamar. Setelah mendengar teriakan, Brigadir J datang dan menanyakan apa yang terjadi, namun dibalas dengan tembakan. Tentunya sebelum tembak terjadi, yang menewaskan Brigadir J tewas. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, itu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Sementara itu, orang tua Brigadir Nofriansah menyebut adanya sejumlah kejanggalan atas pendekatan anaknya. Brigadir J menyebut sejumlah fakta yang disampaikan polisi patut dipertanyakan. Kata dia itu pokoknya yang duluan menembak tembak duluan tidak mengenal. Akhirnya si berada ini mengelak, langsung bela diri, ambil senjata, tembak, langsung kena. Sampai dipotong lagi, apa? Saya potong lagi. Ini menemui sniper ini, si berada ini. Padahal balok-balok kok bilang. Sedangkan anak saya ini lulusan Polsek nih. Kalau nggak terpilih dia terbaik nggak untuk itu lagi. Polisi juga snipernya terbaik di Bangko ya. Dulu ya. Kalau ada lebaran dia ditempatkan di Kerawang sniper. Sudah dengan kasus penembakan di Rumah Kadif Propam Polri, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Mulyana menilai belum dibutuhkan penonaktifan Irjen Verdi Sambo. Kapo Kadif Propam sedang tidak berada di tempat dan sedang PCR, sedang kena COVID, itu sedang di suatu tempat yang untuk isolasi dulu. Penjelasannya sampai hari ini kan seperti itu. Jadi kalau itu penonaktifan pada Kadif Propam mau terlalu jauh. Kalau atas dasar pemberitaan yang ada, itu terlalu jauh. Sementara itu, Indonesia Police Force memandang perlu dibentuknya tim pencari fakta agar kasus ini terang benderang. Menurut saya, yang pertama terhadap kasus ini dulu ya. Untuk kasus ini dulu adalah bagaimana bisa didapatkan hasil penyelidikan yang kredibel. Itu saya serahkan kepada pimpinan Polri ya. Lalu IPW kan mengusulkan dibentuk tim gabungan pencari fakta. Ini usulan yang supaya menimbulkan kepercayaan kepada Polri. Kasus penembakan ini tentu menjadi perhatian publik, terutama konsep Polri presisi dari Polri, yang salah satu poinnya yakni transparansi berkeadilan. Kita tentu melakukan pada pendidikan yang transparan dalam kasus ini. Kita Kompas TV. Perhatikan ya, ini kasus kedua ya. Ada kembali di kabar siang pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan mengungkap peristiwa mematikan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Anggota TGIPF Nugroho Setiawan menyatakan detik-detik kepanikan supporter di pintu 13 Stadion Kanjuruhan terekam kamera CCTV. Menurut Nugroho, saat tragedi yang menewaskan 131 orang itu terjadi, sejumlah pintu dalam kondisi terbuka tapi sangat kecil. Sementara penonton berebut keluar melalui pintu tersebut. TGIPF menyatakan, berdasarkan temuan awal investigasi, disimpulkan Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk menggelar pertandingan berisiko tinggi atau high risk match. Mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah
orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu keluar, pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah merubah struktur pintu itu. Kemudian juga mempertimbangkan aspek akses seperti anak tangga. Anak tangga ini kalau secara normatif di dalam safety discipline ketinggian 18 cm, lebar tapak 30 cm. Ini tadi antara lebar tapak dengan ketinggian sama, rata-rata mendekati 30 cm. Jadi intinya gini, kalau dengan ketinggian normal tadi 18 dan tinggi 18 lebar tapak 30, ini kita berlari turun, berlari naik, itu tidak ada kemungkinan jatuh. Kemudian lebar dari anak tangga ini juga tidak terlalu ideal untuk kondisi crowd, karena harus ada railing untuk pegangan. Nah, railingnya juga sangat tidak terawat dengan stampede desakan yang luar biasa, akhirnya railingnya patah dan itu juga termasuk yang melukai korban. Saudara, kelompok kriminal ya. bersenjata kembali melakukan aksi kejahatan dengan menyerang puluhan pekerja jalan Trans Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. 6 alat berat dibakar, sementara puluhan pekerja lari menyelamatkan diri. Serangan KKB terhadap pekerja jalan Trans Papua terjadi di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin malam. Sekitar pukul 18:15 malam waktu setempat, KKB mendatangi mes pekerja dan melepaskan tembakan, sehingga puluhan pekerja berlarian menyelamatkan diri. Dari 34 orang pekerja, 24 orang berhasil menyelamatkan diri ke ibu kota Oksibil, sementara 10 orang lainnya terjebak dan baru dievakuasi pada Selasa pagi oleh personel Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Damai Kartens. Dalam penyerangan itu, kelompok bersenjata membakar 6 alat berat yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan distrik Oksebang dengan distrik Kilirok. Telah terjadi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan terbakarnya atau dibakarnya alat-alat berat yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan Trans Papua. 34 orang, yang mana 24 orang berhasil menyelamatkan diri ke Oksibil dan 10 terjebak pada saat terjadinya penyerangan. Sehingga pada pagi hari tadi tim dari Polres Pegunungan Bintang bersama Satgas Preventif Operasi Damai Kartens Polri melaksanakan evakuasi penyelamatan di lokasi. Saudara, kita pantau bersama bagaimana perkembangan terkini terkait penyerangan oleh KKB di Kabupaten Bintang, Papua. Kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmini. Selamat pagi, Vindi. Bagaimana kondisi para korban saat ini? Ya, selamat pagi Gracia dan juga saudara. Untuk korban dari 34 pekerja yang berhasil menyelamatkan diri ini ada beberapa korban yang mengalami luka ringan dan juga namun sejak evakuasi kemarin
para korban yang mengalami luka maupun luka ringan ini sudah ditangani atau sudah mendapatkan penanganan medis dari tim Polres Gubernur Bintang. Sehingga pagi ini masih kami terima bahwa para pekerja ini masih berada di Polres Gubernur Bintang. Yang pasca penyelamatan pekerja akibat penyerangan KKB ini, apa polisi sudah melakukan penyelidikan? Ya, untuk penyelidikan sejauh ini adalah melakukan olah TKP kejadian yang dilakukan pada hari Selasa kemarin, di mana dari hasil olah TKP yang dilakukan, polisi menemukan adanya 6 butir selongsong peluru yang diduga digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata saat melakukan penyerangan terhadap camp pekerja ini. Selain itu juga dari hasil penyelidikan yang dilakukan, pelaku ini merupakan adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan dari Pengalung Pugel, di mana kelompok inilah yang sering melakukan gangguan keamanan atau teror kepada warga maupun aparat penegak Polri selama ini terjadi di Indonesia. Baik, Vindi. Kemudian untuk selanjutnya, apakah para petugas akan melakukan pengejaran terhadap kelompok ngalung kupel pimpinan Hasan Mimin ini, atau ada antisipasi lainnya dari petugas? Ya, untuk pengejaran sendiri saat ini belum dilakukan, namun upaya pengamanan di sekitar lokasi maupun di distrik Poksebang ini diperketat. Itu aparat penegak Polri juga dikerahkan untuk melakukan patroli rutin untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat, karena pada saat penyerangan yang dilakukan kemarin atau hari Senin malam itu bukan hanya pekerja yang merasa ketakutan, namun warga setempat juga ketakutan dan mengevakuasi diri. Sehingga memang saat ini aparat dari Polres Gubernur Bintang dibantu oleh Satgas Damai rutin melakukan patroli di sekitar Poksebang maupun Oksi. Oke, Vindi. Kemudian bagaimana kelanjutan pembangunan jalan Trans Papua sekarang? Ya, untuk proses pekerjaan Papua yang menghubungkan di Poksebang dengan Wiro sendiri pasca penyerangan dilakukan, memang informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Gunung Bintang bahwa proses pekerjaan ini dihentikan sementara menunggu hingga situasi di lokasi kejadian ini benar-benar kondusif, karena memang pekerja atau keamanan dari para pekerja ini menjadi prioritas kami kepolisian. Sehingga memang untuk sementara waktu proses atau kelanjutan pembangunan jalan Trans Papua ini. Baik, terima kasih laporan Anda, Vindi Rukmani, langsung di Papua. Informasi menarik lainnya, saudara. Ini kasus yang keempat ya, terakhir. Dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa 24 Mei 2022, Puan Maharani sebagai pimpinan sidang kembali mematikan mikrofon anggota dewan yang sedang melakukan interupsi. Anggota dewan yang sedang melakukan interupsi tersebut adalah anggota Komisi 6 DPR asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Amin Rais. Peristiwa ini berasal saat Ketua DPR Puan Maharani hendak menutup rapat paripurna karena telah melewati batas waktu yang ditentukan. Selain itu juga telah memasuki waktu salat zuhur. Kemudian tiba-tiba Amin meminta waktu kepada Puan untuk menyampaikan interupsi. Saat itu Puan menjawab waktu untuk rapat sudah habis, namun Amin terus meminta kesempatan untuk berbicara. Puan lalu memberikan kesempatan bagi Amin untuk berbicara dengan waktu maksimal 1 menit. Namun Amin berusaha menolak dan meminta waktu itu selama 5 menit. Dikutip dari Kompas.com Selasa 24 Mei 2022, Amin kemudian menyampaikan interupsinya dan mempersoalkan tidak adanya aturan hukum yang mengatur larangan terhadap seks bebas dan penyimpangan seksual. Ia pun mendorong revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur ketentuan tindak pidana kesusilaan secara lengkap.
Namun setelah sekitar 3 menit berbicara, suara Amin tiba-tiba menghilang. Seketika Puan kembali berbicara dan menutup rapat paripurna tersebut serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat. Insiden interupsi yang diabaikan di rapat paripurna DPR bukan pertama kali terjadi. Hal serupa juga terjadi pada rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu. Saat itu, pimpinan DPR mematikan mikrofon ketika fraksi Partai Demokrat menyampaikan interupsi terkait sikapnya yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hal serupa kembali terjadi pada rapat paripurna terkait persetujuan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada 8 November 2021. Ketika itu, anggota Komisi 10 dari fraksi PKS Fahmi Alaidus menjadi korbannya. Menjadi sangat penting untuk mengesahkan revisi KUHP yang di dalamnya mengatur tentang rumusan tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Terakhir menutup pimpinan. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Cibilis untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah. Sudah ya, jadi tadi ada 4 kasus sudah dicatat garis besarnya semuanya. Berarti kasus 1 untuk kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 sini, kelompok 1 berarti kasusnya yang kasus pertama. Kemudian kelompok 2 sini, oke, kasus yang kedua ya, Kanjuruhan ya tadi ya. Kemudian ya kelompok 3 yang mana? Kelompok 3, oke. Kasus yang ketiga tentang apa tadi? Oh, iya, tentang KKB ya. Kemudian yang terakhir kelompok 4 mengangkat dari kasus yang keempat, gitu ya. Oke. Kemudian berdasarkan video yang tadi yang sudah kalian simak tadi ya. Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan? Pertanyaan apa yang bisa kalian sampaikan? Yang pertama? Iya, mengenai masalah apa yang terjadi pada video tersebut. Kemudian selanjutnya apa lagi? Iya, bagaimana kasus pelanggaran HAM tersebut terjadi. Jadi penyebabnya gitu ya. Nanti kalian uraikan itu masuk ke dalam pelanggaran HAM berat atau HAM ringan gitu ya. Kemudian nanti melanggar Pancasila khususnya sila keberapa gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Bagaimana upaya atau solusi dari penyelesaian kasus tersebut gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Belum. Oke, kalau itu sudah paham ya tentang tugasnya? Sudah. Jadi ini ada petunjuk pengerjaannya. Jadi kalian kan di sini berdiskusi ya mengenai kasus yang tadi sudah ditayangkan. Kemudian untuk petunjuk pengerjaannya yaitu dibagi ke dalam kelompok sudah ya. Kemudian peserta didik secara berkelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan video kasus pelanggaran HAM tadi sudah ya. Kemudian selanjutnya yaitu peserta didik melaksanakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan mencari beberapa referensi termasuk tadi link yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian bisa juga kalian menggunakan HP kalian, silakan dikeluarkan untuk mencari referensi-referensi lain gitu ya. Kemudian nanti peserta didik menyajikan hasil diskusi berupa laporan gitu ya. Jadi nanti silakan kalian buat hasilnya di lembar kerja kalian gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai berdiskusi, kemudian nanti kalian mempresentasikan ke depan kelas gitu ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke.
Nanti untuk format penulisannya seperti ini ya. Kelas, kemudian kelompok berapa, anggotanya siapa saja, kemudian urut 1, 2, 3. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kalau gitu silahkan langsung berdiskusi. Waktunya nggak lama ya. Gimana? Hah? Di buku aja nggak apa-apa. Di buku aja. Ditulis dulu kelas, kelompok, kemudian anggotanya siapa saja. Ini tadi kelompok 3, oke. Langsung bisa begitu guys ya. Sudah. Langsung begitu guys, oke. Kami tambahin sila keberapa itu? Iya. Ini tadi kasus yang kedua. Ya, jadi dari sini itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang mana, ringan atau berat. Kemudian selain itu juga melanggar Pancasila sila keberapa. Sudah belum? Langsung ke tugas saja. Siapa sih nulis? Siapa sih cari referensinya? Sudah. KKB. Tadi kasus keberapa? Dapat kasus yang keberapa? Nomor 3. KKB. Hah? KKB. Kelompok kriminal. Iya, bersenjata. Hah? Mana? Kanjuruan, ya berat apa ringan? Kalau ringan itu yang tidak mengancam jiwa manusia. Kalau yang mengancam jiwa manusia berarti yang berat. Tadi kasus berapa? 3. Kok ketiga semua? Kamu kelompok 4 nih? Berarti sana kelompok 4. Iya, berarti kalian kelompok 4. Apa kasus yang keempat? Nah, terus? Kalian dapetnya puan. Puan. Iya, ya udah ini. Langsung bagi tugas nomor 1 siapa yang mengerjakan 2, 3. Nggak usah, langsung aja. Nomor 1. Dijelaskan kasusnya itu apa, terus termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat apa ringan, terus melanggar sila keberapa, kalau Pancasila melanggar sila keberapa. Terus solusinya seperti apa gitu. Solusimu seperti apa gitu. Seharusnya gimana gitu loh. Apa yang mana? Verdi Sambo. Apa? Kalau internal itu dari dalam. Dua-duanya. Ya kalau dua-duanya silakan ditulis aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan itu termasuk pelanggaran HAM ringan atau berat.
Terus seharusnya nanti terakhir dikasih solusi. Solusinya itu jadi nanti harusnya itu seperti apa gitu. Harusnya atasan ke bawahan itu seperti apa atau harusnya seperti apa. Jadi sudah paham toh? Langsung saja. Langsung begitu ke sama nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang mana? Ya itu kamu ceritakan kasus pertama itu kasusnya tentang apa, dijelaskan dulu. Tentang kejadiannya gitu. Terus toh apa namanya itu menurut kalian itu melanggar itu termasuk ke dalam jenis pelanggaran HAM enggak? Terus melanggar apa namanya kalau Pancasila melanggar sila keberapa? Terus apa namanya itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat apa ringan? Tuh. Apa? Apa? Yang Puan Maharani pas sidang membicarakan tentang apa? Itu kan tentang sidang DPR RI gitu aja. Ketika kan Puan Maharani itu adalah ketua terus kemudian pada saat sidang itu kan ada anggotanya yang sedang apa namanya menyampaikan pendapatnya, kemudian tiba-tiba dimatikan kan mikrofonnya. Kalian jelaskan aja seperti itu. Nah itu melanggar HAM enggak gitu. Nanti terakhir dikasih solusi ya. Solusinya itu seharusnya seperti apa gitu. Menurut kalian saja. Hah? Ya? Itu. Iya. Enggak, nomor 1 itu. Iya. Dijelaskan itu masalahnya tentang apa gitu. Itu dulu soalnya, baru penjelasannya di mana? Iya. Sudah paham ya? Nanti yang terakhir dikasih solusi ya. Solusinya itu menurut kalian nanti seharusnya itu seperti apa toh gitu. Apakah dibenarkan seperti itu atau seharusnya gimana gitu. Pertandingan kan itu. Sudah selesai? Belum. Kurang berapa? Ya. Oh, itu nomor 1 tentang menjelaskan apa namanya kasusnya itu tentang apa. Terus termasuk ke dalam pelanggaran HAM enggak? Kalau iya pelanggaran HAM yang berat apa ringan? Kamu yang nomor 2, nomor 1, nomor 3.
Ada yang sudah selesai? Belum. Sudah? Oke, gitu saja. Langsung nomor 2. Apa? Oh iya. Begitu saja. Kamu yang nomor 2, nomor 3. Oke, sudah nomor 2. Tinggal ditulis. Terus yang nomor 3. Ini sudah selesai? Langsung begitu saja yang nomor 2. Sudah? Oh, sudah. Nomor 3-nya sudah? Apa? Jadi solusinya buat kasus ini nopo ada kayak pencegahannya gitu. Solusinya buat kasus itu menurut kalian? Ya pencegahan yuk bisa. Kalau misalnya kan seharusnya kayak nggak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan itu. Lah ya, yuk. Seperti itu. Solusi yang seperti itu. Nah, langsung begitu guys, yang nomor 2 siapa, 3 siapa, nanti tinggal menyalin gitu. 5 menit cukup ya, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, cukup ya. Oke. Ini sudah selesai. Oke. 5 menit lagi cukup ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Sudah selesai. Hah? Itu sudah sampai nomor berapa? Begitu guys, kamu nomor berapa gitu. Jadi nanti tinggal disalin. Maju duluan ya. Nanti, Masih ini tak belum. Iya. Satu dulu ke urut dulu. Jangan. Yang maju semua. Hah? Iya, maju semua, nanti maju semua. Perkenalan. Belum siap belum. Siap, kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Udah selesai, sudah tinggal menyalin.
Ayo, Solusinya yang kayak gini mbak kenapa? gimana? Ya, saya. Nah, emang mau ditulis tidak? Aku yang cuman episode making buatan Nggak usah. Tadi kamu kasus perbuatan kanjuruhan. Solusinya itu lebih ke apa namanya, seharusnya itu seperti apa biar tidak terjadi hal seperti ini gitu loh. Yang namanya suatu permainan kan pasti menang atau kalah itu kan sudah hal yang biasa. Yang namanya pertandingan itu pasti tetap ada yang menang, tetap ada yang kalah gitu kan. Jadi harus gimana? Harusnya tidak ada perselisihan. kalau gini Bu. Gimana? Iya langsung ini aja. Seharusnya gitu. Ini nggak usah. Oke. Nanti maju duluan. Siap ya? Oke. Sudah siap? Maju nomor 2 ya. Maju nomor 2. Setelah kelompok kanjuruhan 2. Siap ya? 3 menit lagi. Pasangan menegaskan pemimpin anak harus bisa mengatur dengan baik dan benar. Penyalahgunaan kekuasaan. Kelompok 2, kelompok 4 ya. Kelompok 2, 4, sini tadi kelompok 1. Sudah? Sudah ya? Selesai apa? Sudah selesai? Copot. Kelompok mana yang akan maju duluan? Sudah siap? Ayo kelompok yang akan maju duluan nanti akan dapat nilai khusus. Gimana kelompok 2 kelompok berapa tadi? 2, udah siap ya? Sambil ini ya, sambil kalian menyelesaikan, sambil kalian memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras? Yang keras, yang keras. Kasus 2 tragedi Kanjuruhan. Perkenalkan nama saya Elvira Natasha. Perkenalkan nama saya Nina Trihandayani. Saya Rosalina Puspita Dewi. Saya Uli Kapabla. Saya Serti Asik. Masalah apa yang terjadi pada video tersebut? Insiden kemungkinan kerumunan yang patut terjadi pasca pertandingan Arema vs Persibaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang keras coba. Bagaimana kasus pelanggaran HAM terjadi? Peristiwa tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran HAM asasi manusia yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan keselamatan dan keamanan dalam menyelenggarakan sepak bola. Dalam kasus pelanggaran HAM pada tragedi Kanjuruhan termasuk melanggar sila kedua Pancasila dan juga termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Selanjutnya. Bagaimana upaya penyelesaian kasus tersebut? Seharusnya dalam kasus tragedi Kanjuruhan dapat mengakui tata kelola penyelenggaraan pertandingan yang telah diatur oleh induk organisasi sepak bola dunia yaitu FIFA. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh kelompok 2 ya. Tadi mengenai kasus yang terjadi di Kanjuruhan Malang ya. Ya, jadi kasus Kanjuruhan Malang itu memang benar sekali ya, itu merupakan contoh kasus dari terjadinya pelanggaran HAM di mana tadi termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat ya, karena di situ mengancam jiwa manusia. Selain itu memakan jumlah korbannya itu juga banyak gitu ya. Dan solusi yang disampaikan juga benar sekali gitu ya, bahwa yang namanya suatu pertandingan itu kan menang kalah itu hal yang biasa gitu ya. Seharusnya yang kalah itu harus bisa mentaati apa yang sudah ada pada aturannya. Meskipun kalah tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti itu. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok mana yang akan maju? Sudah siap kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 4 bukannya. Sudah siap? Silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh. Silahkan. Yang keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru dan teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan kasus Puan Maharani yang mematikan timnya pada sidang DPR RI. Perkenalkan, nama saya Firdausi Dilakanasti. Saya Adi seperti ini. Saya Intan Novita Maharani. Yang keras ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan masalah apa yang terjadi pada video tersebut yang dibacakan oleh Armi. Masalah yang terjadi pada saat sidang tersebut, Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI yang memimpin sidang, di tengah sidang beberapa anggota dewan dari fraksi tertentu yang tidak sepakat ingin mengajukan interupsi, namun Puan mematikan mikrofon mereka sehingga tidak dapat berbicara dan menyampaikan pendapat mereka. Hal ini menyebabkan ketegangan karena
dalam membatasi hak bersuara anggota DPR RI lainnya. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan atau pelanggaran prosedural dalam konteks hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 19 tahun 1945 pasal 28E. Selain itu, tindakan ini dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kasus pelanggaran HAM itu terjadi? Yang akan dibacakan oleh Yang keras. Bisa mengatur jalannya persidangan dengan baik dan benar. Dengan demikian katanya, jika satu orang sudah diberikan kesempatan berbicara, caranya tidak mengulangi lagi berbicara. Anggota tersebut dan Puan sebaiknya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Puan berperan kala itu Aziz ingin berbicara, tetapi Nick tidak bisa menyala karena Denny terus-terusan memajak Nick. Saat ini berbicara. Makanya pemimpin sidang Aziz Samsudin meminta saya mengatur jalannya persidangan supaya dia bisa berbicara. Bisa nggak mic-nya dimati? Ya saya mematikan mic tersebut intinya. Selanjutnya ke soal berikutnya, solusi dari kami yang akan dibacakan oleh kita. Upaya atau solusi penyelesaian dari kasus ini yaitu 1. Evaluasi prosedur sidang. DPR perlu mengevaluasi prosedur pelaksanaan sidang, terutama terkait hak bicara anggota dewan. Harus ada aturan yang jelas dan tegas mengenai siapa yang berhak memimpin jalannya sidang, kapan mikrofon bisa dimatikan, dan dalam kondisi apa. 2. Dialog dan mediasi. Pemimpin sidang, termasuk Puan Maharani, seharusnya membuka ruang dialog untuk membahas insiden ini. Melalui dialog yang konstruktif, kesalahpahaman dan diselesaikan, dan kedua pihak dapat saling memahami sudut pandang masing-masing. 3. Revisi tata tertib. Jika ditemukan bahwa tindakan mematikan mikrofon ini melanggar tata tertib, maka DPR perlu memperbaiki tata tertibnya agar lebih menjamin keterbukaan dan keadilan dalam memberikan hak bicara kepada setiap anggota. Sebelumnya, jawatan dari kami yang akan dibacakan oleh kita. Yang keras. Coba diulangi. Yang keras. Bagi kita memetik bunga disusun dalam tas kaca. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, tepuk tangannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari pemaparan yang disampaikan oleh kelompok 4 gitu ya, mengenai Ibu Puan Maharani selaku ketua ketua DPR ya, yang mematikan mikrofonnya saat sidang paripurna DPR RI gitu ya. Jadi menurut kelompok 4 tadi itu tentunya melanggar termasuk melanggar hak asasi manusia ya, khususnya yaitu hak untuk berbicara di depan umum gitu ya. Bagus sekali. Kemudian bisa dilanjutkan kelompok lain. Sudah siap? Sudah? Oke, sudah siap, ayo. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan kasus terjadinya pembunuhan brigadir Joshua. Langsung saja ke soal pertama yang akan dibacakan oleh selaku masalah apa yang terjadi pada brigadir tersebut. Kasusnya melatar belakangi kasus Yang keras suaranya. kasusnya melatar belakangi kasus pembunuhan
Kamis. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya membuat Sambo marah lalu menyusun strategi untuk membunuh Joshua. Sambo memerintahkan ajudannya Rizal menembakkan Joshua tetapi ia menolak. Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer Joshua dieksekusi dengan cara ditembak 3-4 kali oleh Richard. Dan setelahnya Sambo menembak kepala belakang Joshua hingga korban tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 2022. Mantan perwira tinggi Polri itu lantas menembakkan pistol milik Joshua ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan skenario tembak-menembak antara Brigadir Joshua dan Richard Eliezer yang berujung tewasnya Joshua. Dalam perkara ini, Sambo berupaya menghilangkan bukti dan mengarahkan sejumlah anak buahnya. Hakim meyakini bahwa Putri istri Sambo bukan korban kekerasan seksual. Namun, Putri diduga sakit hati oleh Joshua sehingga mengadu ke suaminya yang berujung dalam peristiwa pembunuhan berencana. Apa penyebab masalah yang terjadi pada video tersebut? 1. Faktor internal. Sikap egois Verdi Sambo dalam mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Kedua, faktor eksternal. Penyalahgunaan kekuasaan. Verdi Sambo menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan bawahannya untuk menghilangkan nyawa Brigadir Joshua. Pelanggaran sila kedua yang seharusnya sesama manusia harus menghormati hak asasi manusia. Bagaimana upaya atau solusi penyelesaian kasus tersebut? 1. Seharusnya dalam mengambil keputusan tidak tergesa-gesa. 2. Dalam penyelidikan seharusnya lebih transparan atau keterbukaan. Tepuk tangannya untuk kelompok. Gitu. Jadi bagus sekali juga ya tadi tentang kasus apa namanya? Apa? Kenapa? Tentang kasus apa namanya Verdi Sambo gitu ya, kasus pembunuhan beberapa tahun silam gitu ya. Jadi ya benar sekali apa namanya itu juga termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM gitu ya, termasuk dalam HAM berat atau ringan tadi? Berat ya, karena di situ menghilangkan atau mengancam menghilangkan nyawa seseorang seperti itu ya. Dan seharusnya yang namanya atasan itu kan harus bisa melindungi bawahannya seperti itu ya. Oke. Jadi presentasi dari kelompok 1 ini tadi mengakhiri presentasi kita pada hari ini gitu ya. Kemudian dari yang sudah kita pelajari hari ini gitu ya. Apa yang tadi yang sudah kalian pelajari tadi hari ini? Dari tadi saya membuka pembelajaran di awal tadi sampai selesai presentasi terakhir yang diakhiri oleh kelompok 1 tadi, apa yang kalian dapatkan dari sini? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama tadi kita sudah mempelajari mengenai apa? Apa? Iya, benar sekali. Tadi kita sudah mempelajari apa itu yang dinamakan pelanggaran HAM. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Hah? Iya, kasus-kasus pelanggaran HAM itu seperti apa toh gitu ya. Terus solusinya seperti apa dari kasus-kasus yang sudah kalian jelaskan tadi gitu ya. Kemudian termasuk ke dalam apa? Jenis pelanggaran HAM. Tadi ya, jenis pelanggaran HAM tadi ada apa saja? Ya. Iya, ada pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kemudian tadi ada ada lagi faktor faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Ada faktor apa?
Iya, ada faktor internal dan eksternal. Terus kemudian apa lagi? Jenis-jenis pelanggaran HAM berat gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum, tidak ada yang ditanyakan? Jadi diharapkan kalian ini ya, setelah mempelajari ini, kedepannya kalian tahu, oh kalau seperti itu termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM, berarti saya kalau tidak ingin HAM saya dilanggar oleh orang lain, maka saya juga tidak boleh melanggar atau mengurangi atau membatasi hak asasi manusia orang lain, seperti itu ya. Kemudian ini ada evaluasi gitu ya. Nanti silakan kalian kerjakan soal yang ada di dalam Google Form pada link berikut ini. Nanti saya kirimkan ke ketua kelas gitu ya. Untuk waktu pengerjaannya maksimal, berarti ini hari Selasa ya. Berarti maksimal pengumpulannya adalah hari Senin minggu depan gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Jadi nanti jika mengumpulkannya melebihi dari batas pengumpulan, maka nanti juga akan ada konsekuensinya, benar sekali gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, oke. Baiklah, jadi ini mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Cukup sekian, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya pengen meskipun kita sudah selesai, tapi kita harus masih tetap semangat. Semboyan SMK kita masih ingat ya? Gimana? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Diulangi sekali lagi tapi yang kenceng. Bareng-bareng ya. Oke, siap? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.